Alright cuy, welcome back to my channel cuy. Oke, bersama si ganteng ini cuy, kita mau riding pagi-pagi hari ini ya cuy ya. Oke, openingnya gini aja deh. Oke cuy, sebelum kita riding kita harus siapkan perlengkapannya dulu cuy. Kita harus pakai sarung tangan cuy, yang paling utama karena di jalan tuh panas cuy. Panas dan terik matahari itu kuat banget cuy, bisa gosong tangan kalian kalau nggak pakai sarung tangan. Habis itu menghindari cedera cuy ketika ada terjadi sesuatu gitu cuy. Oke cuy, kita mau jalan aja cuy langsung. Oke cuy, selamat pagi. Bagaimana kabarnya cuy? Semoga kalian sehat ya cuy hari ini cuy. Oke, jelas nggak suaraku? Jelas ya. Kemarin ada settingan cuy di audionya cuy karena sebelumnya kresek-kresek cuy, bunyi-bunyi dari kendaraan luar itu parah banget cuy, noise gitu cuy. Jadi semoga vlog kali ini suaranya jernih ya cuy, terdengar dengan jelas. Oke, pagi hari ini kita mau riding cuy, pagi-pagi hari yang cerah ini. Waduh, mantep banget sepertinya cuy. Kita sambil mau bahas tentang otomotif ya cuy ya. Pada pagi hari ini topik yang mau kita bahas yaitu MotoGP cuy ya. Siapa yang nggak suka MotoGP cuy? Aku yakin cowok-cowok tuh 90% tuh suka MotoGP cuy. Yang namanya motor, karena Indonesia adalah termasuk negara terbesar ya cuy ya. Eh, nggak sebesar Thailand ya cuy yang menyukai motor cuy ya, suka motor gitu. Kalau di luar negeri orang nggak suka motor cuy, suka cuman nggak sebanyak Indonesia cuy. Orang luar negeri itu lebih suka mobil cuy, mobil yang dimodif, dibikin drag segala macam. Nah, balap mobil, balap drag mobil, nah itu orang luar negeri cuy, orang Amerika misalnya. Nah, kalau Thailand, Indonesia, Malaysia juga termasuk sih cuy, itu hobi motor cuy. Jadi banyak-banyak kompetisi itu tentang drag motor lah, apa modifikasi segala macam tuh. Aduh, itu sangat-sangat menarik untuk dibahas cuy. Nah, pada pagi hari ini kita mau bahas tentang MotoGP cuy. Pasti ada yang nanya dari kalian, Bang, MotoGP itu belinya di mana sih? Yeah. Ini adalah pertanyaan yang umum cuy. Kita nggak bisa salahkan orang yang nanya cuy ya. Itu nggak salah, bener pertanyaannya. Kan MotoGP itu kan barang. Nah, dia nanya dijualnya di mana gitu. MotoGP itu cuy, jawabannya adalah MotoGP itu nggak dijual cuy. MotoGP adalah motor prototype cuy. Motor prototype artinya tuh motor yang dibangun cuy untuk kebutuhan balap cuy. Nah, karena itu adalah motor prototype cuy, jadi motor itu nggak dijual di pasar umum cuy. Gitu. Jadi motor itu dibangun cuy, nggak dijual, dibangun untuk balap. Balap di mana? Tentunya di sirkuit dan di kompetisi yang diselenggarakan oleh seluruh dunia cuy, di negara-negara yang ditunjuk gitu cuy. Jadi ada yang nanya lagi nih, Bang, harga MotoGP itu berapa sih? Misalnya gitu. Kok misalnya? Harga MotoGP itu berapa sih bang gitu. Nah cuy, perlu kita ketahui cuy, MotoGP itu kan pertama nggak dijual. Yang kedua, part-part MotoGP itu benar-benar diciptakan khusus cuy, khusus untuk kebutuhan balap di apa, di race gitu, di sirkuit. Oke, ntar ya cuy ya, ini kita ngejar lampu merah dulu biar biar tetap bisa jalan. Nah, bagi yang nanya harga MotoGP cuy, ini dikasih tahu berdasarkan sumber terpercaya ya. Aku habis baca-baca juga. Udah lama sih baca-baca cuy. Aku juga seneng MotoGP, makanya aku bisa tahu beberapa hal gitu. Nah, MotoGP itu part-partnya itu mereka pesan langsung cuy dari pabrikan. Misalnya sok, mereka stoknya biasanya yang populer tuh pakai Ohlins. Tapi masih banyak merek-merek lain yang mereka tunjuk cuy untuk memproduksi spare part khusus untuk balap di setiap apa, setiap tim gitu, tim motor gitu cuy. Misalnya sok itu Ohlins cuy. Nah, mereka tuh pesen khusus cuy, khusus untuk motor mereka. Motor mereka tuh maksudnya motor tim mereka, misalnya tim Kawasaki, tim Ducati. Nah, mereka khusus pesen sok Ohlins tuh untuk mereka. Nah, mereka pesennya tuh nggak pesen buatin sok baru gitu, enggak cuy. Mereka pesen tuh buatin sok yang udah di reset,
udah diuji sebelumnya untuk motor ini untuk kebutuhan ini gitu. Jadi lengkap banget cuy. Nah, harga shocknya tuh cuy, shock depan itu bisa mencapai 30 miliar cuy. 30 miliar itu hanya untuk shock. Miliar cuy ya, bukan 30 ribu cuy. 30 miliar itu hanya untuk shock cuy. Nah, belum lagi yang lain, elektronik motornya sama bannya cuy. Bannya biasanya mereka pesan Michelin, itu bannya tuh bisa puluhan juta cuy harganya, bisa ratusan juta malahan. Belum peleknya, biasanya mereka pakai OZ Racing, itu bisa ratusan juta cuy yang khusus untuk balap MotoGP. Nah, belum lagi itu cuy, kaliper sama disc brake-nya cuy, itu bisa mencapai 7 sampai 10 miliar cuy. Kaliper depan belakang kiri kanan sama disc brake-nya itu bisa miliaran cuy, sumpah harganya. Jadi MotoGP itu adalah motor yang ekspensif cuy, motor yang mahal, yang bener-bener nggak dijual di pasaran. Mereka itu dibangun dan dirakit untuk kebutuhan balap cuy. Nah, kenapa kok Kawasaki nggak pernah ikut MotoGP bang? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih cuy. Kawasaki kok nggak pernah ikut MotoGP? Karena itu cuy, biayanya tuh mahal cuy, biaya maintenance, biaya produksi sama biaya tim itu sangat-sangat mahal cuy. Nah, kalian bisa bayangin aja cuy, gaji kru MotoGP itu bisa miliaran cuy per tahun cuy. Nah, itu hanya untuk menggaji kru, belum kebutuhan motor, belum lagi kayak motor yang kecelakaan itu kan, itu benar-benar harus dirombak total cuy, dibangun ulang cuy MotoGP-nya supaya sempurna. Karena di dalam MotoGP itu cuy, di dalam MotoGP itu disematkan banyak banget apa perangkat-perangkat elektronik cuy, yang benar-benar itu profesor lah yang bisa apa menciptakan apa perangkat elektronik itu, kayak pendeteksi suhu itu udah apa namanya, temperatur itu udah umum banget ya. Banyak lagi cuy alat-alat elektronik yang disematkan di dalam MotoGP cuy. Nah gitu. Jadi kalau MotoGP itu kok nggak ada spionnya bang? Ya benar-benar, MotoGP itu hanya menyematkan berbagai part di motornya itu yang mempunyai fungsi cuy, yang mempunyai fungsi. Contohnya kok nggak ada lampu? Ya benar, fungsi MotoGP, fungsi lampu di MotoGP apa coba? Lampu depannya kan nggak ada cuy. Udah pasti sirkuit MotoGP kan udah pasti terang. Habis itu balap kan biasa diselenggarakan siang hari. Nah gitu cuy. Jadi lampu depan tuh udah dihilangin, cuman ada lampu belakang tuh sebagai penanda pembalap lainnya cuy ya, kalau di depan itu ada objek gitu. Habis itu kok nggak ada spionnya bang? Bener, MotoGP buat apa spion cuy? Namanya juga balap. Kalau dia ada spionnya ya bukan balap namanya cuy, di jalan umum cuy. Bisa tahu ada yang belok nggak di belakang gitu, ada yang mau mendahului nggak cuy, nggak ada spionnya. Jadi semua yang tertanam di dalam MotoGP yang nempel di motornya itu mempunyai fungsi cuy, mempunyai fungsi yang sangat-sangat sangat-sangat dipikirkan matang-matang dan diriset terlebih dahulu sebelumnya cuy ya. Jadi seperti itu cuy. Jadi makanya firing MotoGP itu kok nggak kayak motor aslinya bang, misalnya kayak H2 misalnya. Ya bener cuy, firing MotoGP itu adalah firing yang diciptakan seringan mungkin cuy. Jadi makanya dia makainya fiber karbon cuy. Nah, karbon tuh misalnya firing biasa itu bisa mencapai 1 kilo. Karbon itu cuman bisa 300 gram cuy. Paling-paling cuma 300 gram tuh maksimalnya fiber karbon cuy. Nah, habis itu kenapa MotoGP selalu menyediakan 2 motor setiap race cuy? Nah, itu sebelumnya cuy, MotoGP itu sebelum race mereka tuh harus menyiapkan mesinnya terlebih dahulu cuy. Jadi 2 mesin tuh dia siapin setiap tim itu. Nah, setelah dia siapin mesin-mesin itu cuy diserahkan kepada pihak panitia cuy. Jadi untuk apa? Supaya nggak ada kecurangan ya cuy ya di dalam race MotoGP itu. Jadi kayak mesin yang udah siap itu harus diserahkan terlebih dahulu, baru nanti sebelum race menjelang tuh baru dikasih lagi kepada tim itu cuy, mesin yang udah mereka bangun itu cuy. Supaya apa? Supaya nggak ada kecurangan ketika mau race malah dioprek, ditambah ini, tambahin. Nah itu nggak boleh cuy. Jadi MotoGP itu sangat ketat ya cuy, apa namanya, seleksi dan penyelenggaraan itu sangat ketat. Jadi setiap tim itu fair cuy, mereka boleh menciptakan motor sekencang mungkin cuy,
Tapi balik lagi cuy, kebutuhannya kan balap. Jadi kencang aja tuh nggak cukup cuy untuk balap cuy. Perlu ada apa? Berbagai pertimbangan seperti apa? Limit RPM segala macam tuh itu disesuaikan sama sirkuit cuy. Sirkuit di mana mereka akan berlaga, mereka akan bertanding itu disesuaikan cuy. Motornya itu diciptakan untuk sirkuit itu cuy dan untuk pembalap itu juga cuy. Jadi, makanya MotoGP itu misalnya kalian disuruh pakai motor Jeep itu pasti nggak nyaman cuy, dari segi posisi duduk dan segala macamnya, dari koplingnya gitu kan pasti nggak nyaman cuy. Itu benar-benar diciptakan khusus untuk balap di sirkuit itu dan khusus untuk pembalap itu cuy. Jadi seperti posisi duduk, handle rem segala macam, baik untuk gas segala macam itu disesuaikan sama pembalapnya cuy. Jadi pembalapnya itu yang berhak penuh pada motor itu cuy. Nanti pembalapnya itu bilang ini kurang nyaman, kurang ini, nah itu disesuaikan kayak jok lah segala macam. Itu benar-benar perfect cuy. MotoGP itu diciptakan tuh perfect cuy, sesuai passion pembalap, sesuai gaya pembalapnya, sama sesuai sirkuitnya. Nah, jadi Bang, kalau MotoGP diadu sama H2 bisa menang nggak MotoGP-nya Bang? Bisa cuy. Diadunya di mana dulu cuy? Di sirkuit. Bisa banget dong. MotoGP itu kenceng cuy. Tapi kalau kalian bilangnya adunya di trek lurus, nah itu nggak bisa jamin cuy. Karena berdasarkan uji coba tuh H2 tuh bisa mencapai 475 atau 450 km per jam cuy. Sedangkan kalau kita lihat-lihat di MotoGP cuy ya, di trek-trek lurus itu mereka maksimalnya bisa cuman 350-an km per jam cuy. Nah itu nggak tahu ya maksimal atau belum ya cuy. Yang pasti kalau MotoGP diadu sama H2 cuy, itu bisa menang MotoGP di sirkuit cuy. Nah gitu. Tapi kalau di jalan umum cuy nggak tahu cuy. Di trek lurus gitu nggak tahu cuy. Jadi seperti itu ya cuy ya. Oke cuy. Nanti di video selanjutnya akan ada deh sequel atau topik MotoGP yang selanjutnya ya cuy, yang kita bakal cerita-cerita buat kalian. Oke, jadi ini karena waktunya udah nggak cukup, aku udah nyampe di lokasi juga cuy. Jadi kita sampai di sini dulu cuy cerita-cerita kalian kita pada pagi hari ini. Oke, thank you ya cuy, thank you so much, thank you.